Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kadashler? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dekat dengan Allah ya. Amin. Hey teman, udah berapa lama main HP-nya hari ini? Kadang, bukan kadang sih ya, sering banget kita ngerasa kayak waktu cepet banget ya, tiba-tiba udah malam aja. Apalagi kalau misalkan seharian full kita cuma main HP, cuma sibuk scrolling, kita sibuk upload story, kita sibuk posting. Nggak apa-apa, boleh aja. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau misalkan kita tuh bisa loh dakwah lewat itu semua? Coba, dakwah itu apa sih? Dakwah itu adalah berasal dari bahasa Arab da'watun, yang artinya seruan, panggilan, ataupun ajakan. Kalau secara istilah, dakwah itu mengajarkan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara yang baik agar mereka mengenal, memahami, dan bisa mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol, sharing bareng tentang gimana ya caranya jadi keren tanpa lupa iman. Nah, setidaknya aku punya 3 poin. Kok 32? 3 poin yang bakal aku bahas di sini. Poin pertama yaitu boleh gaul tapi tetap berprinsip. Wow. Gimana sih? Jadi anak muda itu kan asik ya. Kita punya banyak peluang, kita punya banyak ide. Jadi ide-ide kita tuh masih gampang banget deh buat ngeluarin ide yang cemerlang gitu. Tapi terkadang saking pengen diakuinya gitu, saking pengennya kita dianggap baik, kita terkenal, kita tuh jadi kehilangan jati diri kita gitu. Kita jadi kehilangan niat yang seharusnya kita susun dengan baik. Jadi maksud prinsip di sini tuh apa? Niat yang benar. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita mengerjakan segala sesuatu, kita harus biasakan untuk berniat yang benar, berniat yang baik. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Nah, kalau misalkan niat kita aja salah, kita cuma caper sama manusia biar cuma dianggap baik sama manusia, itu pasti udah salah dari awal. Karena niat kita aja udah salah, maka kesananya akan tetap salah. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bakal sia-sia aja karena niat kita udah salah. Islam tuh gak ngelarang kita buat eksis. Justru Rasulullah itu mengajarkan kita hidup seimbang untuk di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa bagianmu dari dunia. Maksud di sini apa sih? Kita boleh ngajar dunia, tapi kita mengajar dunia itu untuk bekal di akhirat kelak. Misalnya aku semangat untuk cari cuan. Cuan itu kan duniawi ya. Tapi aku berniat, aku punya tujuan bahwa dengan cuan ini aku bisa bersedekah kepada anak yatim setiap bulan misalnya, biar bisa kurban setiap tahun. Aku cari cuan yang banyak biar bisa umroh setiap tahun, bahkan kalau bisa 3 bulan sekali. Nah, jadi apa yang kita kejar di dunia ini tuh bernilai akhirat, bernilai pahala, untuk mencari pahala di sisi Allah. Jadi yang pertama ini kita harus punya prinsip atau niat yang lurus, karena salah satu yang paling sulit itu adalah menjaga niat. Sering-seringlah kita untuk menyusun ulang, menata ulang niat kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Semisalnya makan aja deh, usahakan kita niat, aku makan biar aku sehat sehingga aku bisa maksimal beribadah kepada Allah. Dapat kan poinnya? Bismillah, dapat ya. Jadi kita tuh capernya sama Allah, jangan caper sama manusia manapun. Poin yang kedua, berdakwah lewat dunia digital. Berdakwah itu gak cuma
bisa di masjid aja, nggak cuma dari lembaga Islam aja, tapi kita juga bisa berdakwah lewat dunia digital. Dan kita juga udah tahu kalau misalkan emang dunia digital itu udah jadi cara yang paling relevan dalam menyebarluaskan sesuatu gitu. Salah satu contohnya apa? Dari HP kita. Semisalnya di antara kita ada yang suka desain, jadi kita bisa banget bikin poster islami yang bisa mengingatkan seseorang pada kebaikan gitu. Yang kedua, misalnya di antara kita suka menulis, kita bisa banget bikin teks atau tulisan yang isinya reminder buat orang-orang, reminder buat kita yang bisa membawa kebaikan untuk menyadarkan seseorang atas suatu kebaikan. Terus juga misalnya kalian suka ngomong, kalian bisa banget bikin video kayak gini. Jadi kita itu berdakwah, kita memanfaatkan media digital yang kita punya untuk berdakwah. Jadi kita nggak harus dakwah di mimbar dulu baru dakwah, enggak. Sekarang dunia digital itu udah bisa banget jadi panggung dakwah, panggung kebaikan. Coba pikir deh, dari misalnya dari poster tadi yang kita share seluas-luasnya, dari tulisan yang kita upload, dari video yang kita unggah, itu bisa banget loh menyadarkan seseorang untuk berbuat kebaikan. Kalau misalkan dari video, tulisan, atau poster yang tadi kita share menyadarkan orang lain dan seseorang itu mengerjakan sesuatu kebaikan, maka kita pun juga mendapatkan pahala dari apa yang orang tersebut kerjakan gitu. Jadi kita memanfaatkan dunia digital untuk berdakwah agar kita bermain dunia digital ini gak cuma sekedar buat jadi hiburan, tapi bernilai pahala juga di mata Allah gitu. Sebenarnya dakwah itu sangat luas, gak harus ngebahas tentang Al-Quran aja, tentang hadis aja. Hal kecil pun juga bisa jadi bahan untuk berdakwah. Poin ketiga yaitu hati-hati dengan dunia digital. Terkadang kita tuh gak sadar, kita ngikutin tren yang gak sesuai syariat, kita ngomong kasar, kita mengupload sesuatu yang seharusnya tidak pantas untuk kita upload, karena yang melihat, yang menyaksikan, yang membaca itu adalah orang banyak, dunia yang seluas ini. Jadi kita perlu hati-hati dalam dunia digital. Apa yang kita share ini sekiranya pantas nggak ya untuk dilihat, dibaca atau ditonton oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi sebaiknya ketika kita ingin berbicara, ketika kita ingin menuliskan suatu kalimat atau kata-kata, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, menyebarluaskan sesuatu, sebaiknya kita saring dulu. Kira-kira ini pantas nggak ya untuk didengar orang lain? Kira-kira kata-kataku ini sudah baik belum ya? Di sini aku punya 3 pertanyaan yang setidaknya bisa kita tanyakan ke diri kita ketika kita ingin mengupload sesuatu. Yang pertama, kita tanyakan dulu pada diri kita, kira-kira ini bermanfaat nggak ya buat orang lain? Maksudnya gimana? Kira-kira apa yang aku share, apa yang aku upload ini bisa diambil manfaatnya nggak ya untuk orang lain? Atau cuma sekedar sia-sia aja? Atau cuma sekedar hiburan belaka? Gitu. Pertanyaan yang kedua, coba tanyakan lagi kepada diri kita, kira-kira Allah ridho nggak ya atas apa yang aku share, atas apa yang aku upload? Ridho di sini maksudnya gimana? Kira-kira Allah bakal mencatat ini, mencatat sesuatu yang aku share ataupun yang aku upload sebagai pahala, atau malah mencatatnya sebagai dosa? Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sebelum kita mengupload sesuatu, yaitu, aku siap gak ya kalau misalkan postingan ini atau apa yang aku share ini bakal dilihat di akhirat nanti, dipertontonkan oleh semua orang. Banyak orang yang pengen terkenal, tapi bagi seorang muslim, ketenaran itu bukan pencapaian, tapi amanah. Dari banyaknya followers yang kita punya, artinya kita punya banyak tanggung jawab, karena dari satu kata yang kita sebarluaskan bisa mempengaruhi banyak orang, entah itu pengaruh buruk ataupun pengaruh
baik gitu. Maka jadilah kita seseorang yang bisa menebar manfaat kepada orang lain, karena memang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin sampai di sini yang bisa aku sharing untuk kesempatan kali ini. Aku bisa ngobrol sama kalian dan aku penasaran banget, aku pengen tahu gimana tanggapan kalian untuk sharing kali ini, atau kalian misalnya punya mindset, pendapat-pendapat lain yang bisa kalian share juga, yang bisa kalian obrolin bareng aku, boleh banget ya. Aku tunggu pesan kalian. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menjadi reminder buat aku terutama dan buat kita semua. Aku Pinky, mari berteman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.